menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat kediaman masing-masing atau dimanapun berada pagi ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Kita menghadap Tuhan, memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 7 bait yang pertama. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi, Tuhan yang setia di dalam memelihara kita perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah bangkit, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita agungkan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Bersama dengan segenap orang percaya di muka bumi, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bikira Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita respon pengakuan iman itu dengan nyanyian Kidung Jemaat 369 bagian A, ayat yang pertama.
kita akan mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Kami boleh memasuki hari yang baru, hari yang kudus yang Tuhan telah tetapkan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, sekalipun persekutuan ini kami lakukan dalam bentuk yang sungguh sangat terbatas dan sederhana, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bahagia firman Tuhan, kitab suci yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan dalam ibadah Minggu pagi ini, tanggal 26 April 2020, terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagi kita orang-orang percaya atau orang-orang beriman, kita semua percaya dengan sungguh-sungguh, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita, sebagai sebuah karunia bagi kita, sebagai anugerah keselamatan yang diperuntukkan bagi kita semuanya, bahwa kita boleh mengenal Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus, percaya kepada-Nya, dan mengalami kepercayaan atau keselamatan itu di dalam Yesus Kristus seutuhnya sepenuhnya, seperti yang tengah kita jalani sekarang ini, selaku
gereja Tuhan. Kalau kita memperhatikan kesaksian kitab suci, saudara-saudara, ada satu hal yang sangat jelas dapat kita pahami di dalamnya, yaitu bahwa manusia hanya dapat mengenal Tuhan. Manusia hanya dapat mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan diri atau menyatakan diri kepada manusia itu. Thomas sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya, kita juga orang-orang percaya, orang-orang beriman dimanapun berada, hanya dapat mengenal Tuhan, percaya Tuhan kita Yesus Kristus karena Tuhan sendiri yang telah memperkenalkan diri kepada kita atau menyatakan diri kepada kita dalam segala bentuk dan cara penyataannya, cara Tuhan memperkenalkan diri kepada kita sehingga kita mengenal Dia, percaya Dia, dan mengalami pengenalan kepercayaan itu. Hidup beriman itu seperti yang sedang kita jalani sekarang dalam status kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang menyebut diri orang percaya dan disebut sebagai orang percaya, sebagai gereja. Sehingga dapat kita katakan, saudara-saudara, bahwa kepercayaan itu atau adanya kepercayaan kita kepada Tuhan dan pada Tuhan dan segala pengalaman yang ditimbulkan oleh kepercayaan itu sesungguhnya adalah prakarsa Tuhan sendiri, ide gagasan yang bersumber dari Tuhan bahwa kita dapat mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mengalami kepercayaan itu karena Tuhan sendiri yang berinisiatif, yang merancangnya, yang menghendakinya, yang menginginkannya supaya kita mengenal Dia dan percaya kepada Dia dan mengalami kepercayaan itu dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu yang sudah dialami oleh Thomas, murid Tuhan Yesus, bahwa ia boleh mengenal Yesus, ia boleh tahu segala-galanya tentang Yesus karena Yesuslah yang memanggilnya untuk menjadi murid-muridnya. Yesuslah yang berinisiatif memanggil seluruh murid-muridnya termasuk Thomas untuk mengenal siapakah Yesus itu, untuk mengenal tentang Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu dapat kita katakan juga, saudara-saudara, bahwa adanya kepercayaan Thomas terhadap Yesus itu adalah karunia Tuhan bagi Thomas. Memang dalam cerita atau bacaan kita tadi, saudara-saudara, digambarkan bahwa Thomas itu adalah seorang yang dikatakan tidak mudah percaya atau seorang yang penuh dengan keraguan atas kesaksian murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan hampir semua pembaca kitab suci menilai, mengatakan bahwa Thomas itu adalah orang yang sempat mengalami kelemahan iman, sempat kehilangan rasa percaya kepada Yesus gurunya yang telah mati itu, sehingga dia berkata bahwa sebelum aku melihat, menyaksikan secara langsung luka-luka pada tubuh Yesus, mencucukkan jariku, memasukkan tanganku ke dalam lambung Yesus sendiri, sekali-kali tidak akan percaya. Boleh jadi kita mengatakan atau menilai
Atau siapapun mengatakan bahwa Thomas itu adalah orang yang seperti itu, orang yang sedang mengalami kelemahan iman. Tetapi sekalipun seperti itu, saudara, sama halnya dengan orang-orang Kristen yang lain, yang mungkin juga dalam kehidupannya sebagai orang beriman pernah jatuh dalam kehilangan rasa percaya kepada Tuhan atau kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah pengakuan yang jujur. Itu sebuah sportivitas di hadapan Tuhan bahwa memang manusia penuh dengan keterbatasan, kelemahan, yang juga bisa mengalami kelemahan iman. Tetapi sesungguhnya di balik semua itu ada satu hal yang paling penting yang ingin ditonjolkan oleh Thomas dalam sikapnya yang boleh kita katakan sangat kritis itu, sangat realistis itu, sangat objektif dan faktual itu, bahwa perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit itu mengalami secara langsung. Perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit itu adalah sebuah hal yang spesial dalam hidupnya, bahwa percaya kepada Tuhan itu berarti mengalami kepercayaan itu secara langsung di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman atau sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sekarang ini yang masih sedang merayakan kebangkitan Kristus, kita semua tentu tidak pernah menyaksikan secara langsung atau melihat secara langsung, secara fisik, pribadi Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang disaksikan oleh murid-murid Yesus yang lalu. Tetapi kita percaya dengan sungguh-sungguh, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa adanya kepercayaan kita menjadi orang percaya kepada Tuhan di dalam seluruh keberadaan, di dalam seluruh karya, pekerjaan, perbuatannya, kuasa dan kasihnya, kemurahannya, semuanya hanya dimungkinkan karena Tuhan yang memungkinkan kita semua menjadi orang yang percaya. Tuhanlah yang menghendaki kita menjadi orang yang percaya kepadanya, menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi orang Kristen, dan mengalami kepercayaan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sampai pada hari ini. Bahkan dalam rangka kita menjalankan atau melaksanakan semua tugas panggilan kita sebagai gereja, semuanya itu terjadi, saudara. Semuanya itu hanya boleh terjadi karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyatakan diri, memperkenalkan diri, menolong kita untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, menjadi pengikut Yesus yang setia, memberkati iman kita. Dan ketika kita jatuh dalam kelemahan iman, Dia juga yang menolong kita, yang berperkasa untuk meneguhkan kepercayaan kita seperti Thomas. Berbahagialah engkau karena engkau telah melihat Tuhan. Tetapi sekalipun kita tidak melihat Tuhan, kata Tuhan Yesus, maka kita juga adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Kita tidak pernah punya pengalaman seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kita percaya sesuai dengan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman Rasul kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, pencipta langit, laut, dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang menyelamatkan kita, pemimpin kita, gembala kita, penutup kehidupan kita, yang memberkati kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, yang menguatkan kita, menghiburkan kita, mengaruniakan semangat kepada kita ketika kita berada dalam kelemahan, semangat untuk beriman atau percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
semangat kebangkitan Kristus, bukan kita. Mari kita secara terus-menerus dan konsisten mensyukuri iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita terus-menerus membangkitkan semangat keberimanan kita, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Kristus, untuk selalu melihat perjumpaan dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, sebagai hal yang sangat menentukan hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya, menentukan makna kehidupan kita, bahwa Tuhan yang telah bangkit itu yang telah menyelamatkan kita, yang telah mempersekutukan diri kita dengan diri, yang telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, bahkan mitra kerjanya, murid-muridnya, yang telah mengutus kita ke dalam dunia ini, adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua, menyayangi kita. Mari kita terus membangkitkan semangat kepercayaan kita. Sekalipun harus kita akui, saudara-saudara, menyaksikan secara langsung bahwa perjalanan kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita tidak selalu memperhadapkan kita pada hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, membuat kita bersuka cita. Bahkan terus-menerus kita menyaksikan ada banyak kenyataan-kenyataan hidup yang dapat saja menjadi sesuatu yang melemahkan iman dan kepercayaan kita. Tetapi syukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit itu terus hadir menyertai kita, memberkati kita, menguatkan iman dan kepercayaan kita, sehingga kita tetap bersemangat untuk hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada. Mari kita terus-menerus membangkitkan semangat kehidupan beriman kita, semangat untuk mengabdi kepada Tuhan, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk terus membangkitkan kualitas kehidupan yang Tuhan telah selamatkan dan karuniakan ini kepada kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan, menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan kita yang diiringi dengan nyanyian NKB nomor 133, bait yang pertama dan ketiga.
syafaat. Mari kita berdoa. Syukur dan pujian kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa di surga, bahwa hanya oleh karena kemurahan-Mu kami dapat melanjutkan kehidupan kami sampai pada hari di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan kami yang kami rasakan kurang menguntungkan bagi kami semuanya. Terlebih lagi bahwa kami masih dapat beribadah, menyembah, memuliakan Engkau, bersekutu sekalipun dengan cara yang sangat terbatas. Tetapi kami bersyukur atas semuanya itu. Berkati persekutuan kami dengan semua orang percaya. Berkati ibadah, berkati segala hal yang telah kami perbuat untuk mempermuliakan Engkau. Di tengah-tengah persekutuan ini kami teringat untuk segenap saudara-saudara kekasih kami yang tengah menikmati sukacita karena pertolongan Tuhan. Baik mereka yang sedang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka, hari ulang tahun pernikahan mereka, ataupun karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang lainnya yang mereka kenang dan mereka bersyukur di hadapan Tuhan. Berkati sukacita mereka masing-masing. Di tengah-tengah syukur dan sukacita ini ya Tuhan, dalam segala keberadaan kami yang serba terbatas sekarang ini, kami pun juga teringat untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih sedang bergumul dengan penyakit mereka. Tuhan tolong dan berkati mereka masing-masing. Terutama saudara-saudara kekasih kami yang sedang menderita sakit karena dampak dari adanya virus COVID-19 sekarang. Tuhan hadir menolong mereka dalam seluruh keberadaan mereka masing-masing. Berkati semua pihak, para medis khususnya yang siang dan malam berjuang untuk menolong, memproteksi nyawa begitu banyak orang. Bahkan keluarga yang telah berduka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Secara khusus pada hari ini kami berdoa untuk jemaat yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Kasih kami Bapak Roy Rustam, Ibu Yuni Manin, Bapak anak kekasih Arjen Roba, Bapak Yede Pamuso, Bapak dan Ibu Rapang, orang tua kekasih kami Bapak Tangdinal, Bapak Tangdiongga, Ibu Mardiasi, John Pasari, segenap saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang ada di kota Makassar ini, yang ada di tempat-tempat lain dimanapun. Peliharakan dan berkati semua anak-anak kami yang berada di perantauan karena berbagai-bagai tugas dan tanggung jawab. Tuhan lindungi mereka, terutama melindungi mereka dari ancaman virus corona sekarang ini yang menjadi sumber ketakutan banyak orang. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan kami, semua pihak yang terkait. Tuhan tolong supaya mampu mengatasi krisis ekologi, krisis kesehatan, bahkan krisis ekonomi yang sedang melanda kehidupan bangsa kami. Kami percayakan kehidupan kami pada hari ini, bahkan sepanjang minggu mendatang dalam seluruh keberadaan kami, dalam segala keterbatasan kami, termasuk keterbatasan kami dalam mengelola, melayangkan pelayanan-pelayanan gerejawi yang serba sulit dan serba terbatas. Kami percaya Engkau menolong kami. Tuhan memampukan kami, khususnya hamba-hamba Tuhan yang siang dan malam berjuang bagaimana pelayanan harus terlaksana dalam kondisi yang sulit sekalipun. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, menaruh pengharapan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang telah bangkit, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian NKB nomor 196 bait yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jalanilah kehidupan saudara-saudara dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit. Peliharalah firman-Nya dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya pada pagi hari ini mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, pengasihan Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, menyertai seluruh umat Tuhan dimanapun berada, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. NKB 188.